Aku baru pulang, rumah anehnya tak terkunci. Saat mau menelepon suamiku, aku dengar suara seruan samar dari kamar kerja. "An, Rina gak pulang kan?" "Iya sis, tenang aja." Itu suara suamiku dan Siska, sahabatku. Mereka sedang begituan. Tanpa pikir panjang, aku dobrak masuk. Menjadi janda di usia muda memang bukanlah hal yang mudah. Dan hal itulah yang tengah dirasakan Rina kala itu. Wanita berusia 25 tahun itu harus berpisah lantaran sang suami tega berselingkuh dengan teman baiknya yang bernama Siska. Meski begitu, status yang sudah disandangnya selama setahun terakhir benar-benar sudah mengubah hidupnya. Rasa kecewa itu sedikit demi sedikit mulai ia lupakan, meski tak sepenuhnya terhapus dari memori ingatannya. 1 tahun yang lalu, ia baru saja berpisah dengan 2 orang sekaligus. Yang pertama dengan suaminya, dan yang kedua dengan sahabat karibnya. Ia mencoba melupakan semuanya, walau tak semudah yang ia bayangkan. Kembali pada 1 tahun yang lalu. Malam itu menjadi malam paling buruk untuk Rina. Malam di mana ia melihat sendiri bagaimana suami dan teman baiknya melakukan hal tak pantas yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Rina baru saja pulang dari luar kota untuk menghadiri sebuah kontrak kerja sebagai koki di restoran ternama. Pekerjaan yang sudah menjadi cita-citanya sejak dulu. Saat itu, rencananya Rina akan bermalam 2 hari dan ia sudah mendapat izin dari suaminya. Tapi rupanya, ketika baru tiba di kota itu, mendadak kepala Rina pusing dan kurang enak badan. Bahkan, ia terpaksa pulang malam itu juga dengan kondisi yang kurang fit. Beruntung Rina bisa sampai di rumah dengan selamat. Padahal ia harus mengendarai mobil cukup jauh. Dan dini hari, barulah ia tiba di rumahnya. Sesampainya di rumah, Rina sedikit heran lantaran tak mendapati mobil suaminya terparkir di garasi rumah. Ia berpikir mungkin sang suami sedang pergi. Tapi yang jadi pertanyaan, jika benar suaminya pergi, kenapa gerbang rumah tak dikunci? Rina lantas masuk dalam rumahnya. Ia semakin khawatir saat sadar ternyata pintu rumahnya tak dikunci. Ia hanya mengkhawatirkan suaminya lantaran sebelum Rina berangkat pagi tadi, hanya ada suaminya di rumah. Wanita itu melanjutkan langkahnya menuju ruang tamu. Tak ada yang berbeda dan tak ada yang mencurigakan. Sayangnya, ia melewati 1 kamar yang biasa digunakan suaminya untuk bekerja. Wanita itu lantas mengambil ponsel guna menelepon suaminya. Rina ingin menanyakan sang suami ada di mana, sekaligus memberitahu jika ia sudah pulang. Tapi, di saat Rina mulai menelepon nomor sang suami, secara bersamaan ia mendengar suara seruan samar-samar. Suara yang entah dari mana, dan itu terdengar lirih hingga membuat pikiran Rina teralihkan. Ia melangkah mencari sumber suara, dan langkahnya terhenti tepat di depan sebuah ruangan tak berpintu. Ruangan gelap tanpa penerangan, tapi terdengar jelas sekilas gumaman 2 orang. Kamu yakin, An? Rina nggak pulang?" Suara seorang wanita yang cukup Rina kenal. "Iya sis, tenang aja, lusa dia baru pulang kok." Jelas dan yakin itu adalah suara Andi, suaminya. "Ya udah kalau gitu An, sat-sat dong." Setelah sang wanita berkata demikian, terdengar kembali sebuah seruan kegembiraan. Hal itu membuat Rina yakin jika 2 orang itu sedang skibidi papap saat itu. Lambat laun Rina kehilangan kesabaran dan lantas masuk, membuat 2 orang itu pun gelagapan. Andi yang saat itu sibuk melakukan kebaikan dari haluan belakang pun kaget bukan kepalang. Begitupun dengan Siska, teman baik Rina yang juga kelimpungan dan menjauh tiba-tiba. Mereka tampak semrawut dengan peluh menghiasi wajah dan lainnya. "Loh deh, kok udah pulang?" kata Andi terbata sambil buru-buru mengambil kabinet serta segitiga bermudanya. Rina, Mama, maaf, aku tadi cuman..."
Belum selesai Siska bicara, Rina berbalik dan pergi begitu saja. Ia kembali melajukan mobil tanpa tahu arah dan tujuannya. Ya, peristiwa 1 tahun lalu itu membuat Rina yang dikenal riang dalam sekejap berubah murung begitu saja. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Tapi beruntung, bayangan kedua orang tuanya yang sudah tiada seolah memberi semangat untuk tetap melanjutkan kehidupannya. Setelah mengurus perpisahan, Rina memutuskan untuk pergi dari kota tersebut dan tinggal di kota Jogja. Ia tinggalkan pria serta teman baiknya yang sudah membuat hidupnya hancur. Kendati demikian, Rina tetap berusaha tegar seorang diri. Ia yakin suatu saat bisa tersenyum tanpa bayang-bayang 2 orang itu. Seperti sore itu, Rina tengah sibuk membuat kue kek pesanan orang di kedai kopinya. Ia menyibukkan diri dengan kegiatan yang membuat harinya lebih ceria. Menjalani pekerjaan dan hobi secara bersamaan benar-benar membuatnya senang. Ia bisa menghasilkan uang, bahkan sudah mempunyai kedai sendiri untuk ekonominya yang sudah mandiri. Setelah kue kek buatannya selesai, Rina lantas menuju pintu untuk menutup kedainya. Apalagi hari sudah beranjak petang. Tapi di saat Rina hendak menutup pintu, secara bersamaan, seorang pria parubaya datang menghampirinya. "Selamat sore, mau pesan?" Kalimat sambutan Rina terhenti saat sadar siapa pria yang tersenyum padanya. "Papa, sore Rin, kamu apa kabar?" Rina tersenyum dan tak mengira akan kedatangan pria yang dulu pernah menjadi ayah mertuanya. "Bapak baik, Pak. Bapak sendiri gimana?" "Bapak juga baik kok, Rin. Maaf ya kalau Bapak bikin kamu kaget." Pria berusia 51 tahun itu masih tersenyum melihat mantan menantunya. Pria bernama Hadi itu yang masih tampak gagah dengan brewok di wajahnya. "Gak apa-apa kok, Pak. Justru Rina yang sungkan. Bapak datang jauh-jauh ke sini. Harusnya Rina yang ke rumah Bapak. Kebetulan Bapak juga datang untuk berkunjung ke tempat saudara. Jadi, sekalian mampir ke sini. Hitung-hitung liburan kok." "Bapak datang sendiri kan? Gak sama Andi?" tanya Rina khawatir. Ia benar-benar tak ingin bertemu lagi dengan pria bernama Andi itu. Dulu, setelah bercerai, Rina memang menyempatkan diri datang menemui mertuanya itu untuk pamit. Ia juga sempat meninggalkan nomor ponsel, berharap masih bisa menjalin komunikasi dengan pria yang ia anggap seperti orang tuanya sendiri. Ia hanya berpesan untuk tak memberi nomor ponsel dan alamat tinggal Rina saat itu. "Enggak kok, Bapak enggak pamitan. Jadi kamu tenang aja." Mendengar itu, Rina akhirnya tenang. Mantan mertuanya itu masih menepati janjinya. "Bapak benar-benar merasa bersalah. Gara-gara Andi, kamu jadi seperti ini. Bapak tahu kamu pasti sulit buat lewatin semua ini. Dan memang benar, entah sudah berapa kali Bapak Hadi mengucap maaf atas kesalahan putranya itu. Dulu, ia sangat senang putranya itu datang dengan membawa wanita cantik yang merupakan calon menantunya. Tapi semua kesenangan itu sirna oleh kesalahan putranya sendiri. "Oh ya, Bapak berapa lama di sini?" 3 hari mungkin. Bapak juga belum berkeliling. Kalau mau, Rina bisa temenin Bapak jalan-jalan. Rina tahu tempat-tempat yang bagus di sini." "Boleh, kalau enggak ganggu kerjaanmu." "Enggak kok, Rina bisa libur sementara." Bapak Hadi pun tersenyum, dan semakin lama perbincangan mereka terlihat lebih akrab. Mungkin karena keduanya sudah lama tak bertemu, membuat perbincangan mereka lebih santai. Bapak Hadi baru pamit pulang saat hari sudah akan gelap, dan besok siang akan datang kembali untuk jalan-jalan. Singkat kata, di keesokan harinya, siang itu Rina sudah tampak rapi ketika pesan WhatsApp ia terima dari bapak mertuanya. "Rin, Bapak sudah di depan kedaimu." Tanpa membalas, Rina bergegas ke depan pintu dan menemukan mobil hitam mertuanya terparkir di depan kedai.
"Ayo Rin," kata pria paruh baya itu sambil melambaikan tangan. Rina mengangguk dan berlari setelah mengunci pintu rumahnya. "Bapak mau kemana dulu?" tanya Rina beberapa saat setelah mobil melaju. Keduanya menuju ke beberapa tempat wisata, dan sempat pula Bapak Hadi membelikan baju untuk menantunya di gerai sekitar tempat wisata. Mereka baru kembali saat hari sudah gelap. "Sebelum pulang, gimana kalau kita makan dulu, Rin?" tanya Bapak Hadi ketika di perjalanan. "Jadi, Bapak lapar ya?" Bapak Hadi tersenyum. Ia ragu untuk mengakui jika ia memang sedang lapar. "Gimana kalau Bapak makan di tempat Rina aja? Rina bisa masak dulu kalau Bapak mau nunggu." Rina berpikir, tak ada salahnya juga jika ia membuatkan lagi makanan seperti yang biasa ia lakukan dulu. "Wah, kebetulan Bapak memang kangen sama masakanmu. Kalau kamu enggak keberatan, Bapak mau kok." Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang ke kediaman Rina. Perjalanan pun cukup singkat karena memang jarak yang dekat dari tempat tinggal Rina. Setelah sampai, keduanya pun menuju dapur. Bapak Hadi duduk di meja makan sementara Rina mencari bahan masakan di kulkas yang tak jauh dari tempat bapak mertuanya berada. "Bapak gak nyangka kamu melewati masa-masa sulit itu sendirian," kata Bapak Hadi yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Rina. "Iya Pak, tapi Rina bersyukur karena ada banyak hal yang Rina dapat dari semua itu. Rina juga senang Bapak, masih sama seperti dulu." "Ya, mau gimana pun, Bapak tetap anggap kamu anak sendiri, Rin. Kalau ada apa-apa, kamu jangan sungkan-sungkan ya, telepon Bapak." "Iya Pak, ya sudah, bentar ya Pak, Rina masak dulu." Rina kemudian melangkah menuju kompor di depannya, sementara Bapak Hadi kembali duduk di meja makan. Entah mengapa, sejak bertemu Bapak Hadi mertuanya, Rina merasakan sebuah kasih sayang yang telah lama tak ia dapatkan. Aneh, namun itulah kenyataannya. Sambil memasak, sesekali Rina menoleh ke arah Bapak Hadi. Wanita itu tersenyum melihat bapak mertuanya yang juga memperhatikannya. Pria itu kembali menghampiri Rina, lalu tiba-tiba menciumnya. "Kamu makin cantik, Rin. Apalagi lagi masak," ujar Bapak Hadi di dekat telinga menantunya. Rina pun tersipu. "Ah, Bapak bisa aja. Tunggu di meja sana, Pak. Dikit lagi Rina selesai kok." Bapak Hadi pun mengangguk. Singkatnya, setelah makanan selesai, keduanya pun makan bersama. "Rasanya masih sama, Rin. Bapak jadi ingat dulu lagi. Dulu kamu selalu masakin untuk Bapak." Rina hanya tersenyum sebagai jawaban. Selesai makan, Rina dan Bapak Hadi pun kembali ke ruang tamu. Mereka kembali berbincang sesaat, sampai tak lama kemudian Bapak Hadi berpamitan untuk pulang. "Bapak jaga kesehatan ya." Rina tersenyum ketika mengantar Bapak Hadi di depan pintu. Kalimatnya masih sama seperti dulu, yang selalu mengingatkan sang mertua untuk menjaga pola makan. Bedanya, sebelum Bapak Hadi pergi, Rina tanpa sadar memeluk bapak mertuanya itu, dan Bapak Hadi pun membalas perlakuan menantunya. Jujur saja, Rina merasa nyaman, apalagi sudah lama ia tak merasakan hal demikian. Tapi entah mengapa, pelukan dari Bapak Hadi itu pun lambat laun makin menuntut, sampai-sampai Rina pun mulai larut. Bahkan ketika tiba-tiba Bapak Hadi melepas pelukan lalu mendekatkan wajah, Rina hanya diam, membiarkan Bapak Hadi memberi sambutan itu. Lambat laun Rina berseru lantaran, tak hanya sambutan yang diberikan bapak mertuanya itu, tapi juga jemawi yang berjalan ke arah gerbang kebahagiaan menantunya itu. Ia benar-benar terbuai dengan sikap mulia tersebut, sampai-sampai seruan mulia Rina membuat Bapak Hadi lupa niat untuk pulang dari rumah itu. Dan barulah, ketika banjir bandang hendak melanda, mendadak Rina tersadar dari angan-angannya itu. Ia mendadak menjauh dari mertuanya.
Maafin Bapak, Rin. Tadi Bapak cuma sebaiknya Bapak pulang sekarang. Tetapi Rin, Bapak tadi gak bermaksud. Belum selesai Bapak Hadi menjelaskan, Rina lebih dulu menutup pintunya. Ia khawatir semakin lama berhadapan dengan Bapak Hadi akan membuat keinginannya datang lagi. Setelah mobil Bapak Hadi terdengar menjauhi rumahnya, Rina buru-buru menuju kamar. Di sana, Rina beberapa kali menggelengkan kepala, berharap bisa melupakan peristiwa yang tadi dialaminya. Perasaannya berkata jika tadi itu salah, tapi anehnya ia justru ingin sekali mengulang kebaikan mereka. Ingin rasanya ia melupakan kejadian tadi, tapi yang ada Rina justru berlari menuju ruang tamu, lalu mengambil ponselnya. Rina menelepon pada salah satu nomor yang tak lain adalah nomor bapak mertuanya. "Bapak sampai mana? Bisa kembali ke rumahku, Pak. Ada yang ingin Rina bicarakan." Tanpa menunggu jawaban Bapak Hadi, wanita itu langsung menutup panggilannya. Saat itu Rina yakin jika keputusan meminta bapak mertuanya itu kembali adalah benar. Wanita itu beberapa kali melihat gerbang dan tampak bimbang, sampai kira-kira 1/4 jam kemudian mobil Bapak Hadi tiba di depan gerbang dan masuk. "Duduk dulu, Pak." Rina mempersilakan pria parubaya itu untuk masuk dalam rumahnya. Bapak Hadi sendiri bingung dengan apa yang akan mantan menantunya itu bicarakan. Ia cenderung khawatir Rina akan marah dan justru benci dengan sikap baiknya tadi. Setelah mengunci pintu, Rina melangkah ke arah Bapak Hadi yang masih tertegun memperhatikan menantunya. Dan ketika mereka sudah berhadapan, mendadak Rina wajahan mertuanya, lalu serta-merta memberi sebuah sambutan. Sontak Bapak Hadi gelagapan, tapi ada rasa bahagia yang tak bisa ia artikan. "Pak, untuk saat ini aja, tolong bantu Rina, Pak." "Apa yang bisa Bapak bantu, Rin?" "Buat Rina lupa sama bayang-bayang Mas Andi." "Tata, tapi Rin, Bapak enggak." Belum selesai berkata, lagi-lagi Bapak Hadi kaget ketika Rina menuntunnya menuju sebuah kamar. Setelah sampai, sebuah sambutan Rina haturkan. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, Rina justru menuntun jemawi itu pada anugerah dan gerbang kebaikan. Dan saat itulah, Bapak Hadi tak lagi ragu membawa mantan menantunya itu hanyut akan aliran kebaikan mereka. Dengan bebas ia membuat Rina berseru. Apalagi ketika tanpa sadar, haluan Rina berubah dan kebaikan itu pun melaju pada gerbang yang lama terkunci. Bapak Hadi sendiri tak percaya jika ia akan berada pada situasi tersebut. Situasi di mana ia merasa beruntung bisa menyarankan solusi problematika menantunya itu. Sempat ia berpikir betapa rugi putranya meninggalkan Rina dulu. Padahal wanita tersebut begitu cantik dan luar biasa dalam hal rapat paripurna itu. "Apa karena Andi kamu seperti ini, Rin?" tanya Bapak Hadi ketika rapat paripurna itu usai. Rina menoleh lalu tersenyum. "Bapak nggak akan tahu perasaan Rina waktu Mas Andi diambil orang lain. Terus kamu manfaatin Bapak, gitu?" Rina pun terdiam. Semula ia memang ada niat untuk balas dendam pada mantan suaminya itu. Tapi setelah peristiwa yang baru saja terjadi, entah kenapa rasa dendam itu hilang lantaran kebaikan bapak mertuanya itu. "Terus apa bedanya kamu dengan Andi?" kata bapak mertuanya itu lagi. Melihat Rina hanya diam, Bapak Hadi pun buru-buru beranjak hendak pergi. "Baiklah, Bapak ngerti. Bapak tunggu." "Jangan pergi, Pak," kata Rina membuat Bapak Hadi menoleh. "Ada apa, Rin? Apa belum cukup membuat hati Bapak hancur?" "Maaf, Pak. Maaf kalau Rina cinta sama Bapak. Maaf kalau tadinya Rina ada pikiran balas dendam sama Mas Andi." Mendengar itu, Bapak Hadi pun tersenyum. Ia senang mendengar kejujuran Rina. Bahkan, ia tahu bagaimana cara yang tepat untuk membantu menantunya itu. "Besok ikut Bapak di acara pertunangan Andi," kata Bapak Hadi sebelum berbalik meninggalkan Rina. Rina yang mengerti maksud ucapan mertuanya itu pun tersenyum.
Mungkin itulah langkah yang tepat untuk membalas mantan suaminya esok hari. Dan benar saja, di acara pertunangan Andi dan Siska, Rina datang dengan digandeng Bapak Hadi, mantan mertuanya itu. Kehadiran Rina sukses membuat Andi kaget. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Bapak Hadi mengumumkan jika ia akan meminang Rina dan menjadikan wanita itu sebagai ibu tiri Andi, mantan suami Rina. Kisah Rina dan Bapak Hadi ini mengajarkan kita bahwa kekecewaan dan pengkhianatan dari orang terdekat seringkali memicu tindakan yang tidak terduga, bahkan yang didasari oleh emosi balas dendam. Namun, ingatlah bahwa kedamaian sejati datang dari penerimaan dan kemampuan untuk memaafkan, bukan dari membalas dendam. Setiap hati berhak menemukan kebahagiaan, tetapi alangkah baiknya jika kebahagiaan itu dibangun di atas dasar kejujuran dan ketulusan, bukan dari sisa-sisa amarah masa lalu. Jadikan setiap ujian hidup sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan berkelas, tanpa harus merendahkan diri demi memuaskan rasa sakit hati. Bagaimana menurut Anda akhir dari kisah Rina ini? Apakah Anda setuju dengan keputusan Rina? Atau Anda punya pandangan lain? Jangan lupa untuk like video ini, komentar di bawah dengan pendapat Anda, dan subscribe ke channel Romansa Nyata ini untuk tidak ketinggalan kisah-kisah penuh intrik dan pelajaran moral lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mengetahui update terbaru.